Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat MUI TV dimanapun berada, alhamdulillah tidak berapa lama lagi akan dilaksanakan pemilu serentak yang insya Allah sesuai dengan jadwal akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Sehingga melihat hal tersebut, MUI TV ingin sekali untuk mengetahui bagaimana persiapan-persiapan yang dilaksanakan oleh instansi terkait dengan akan dilaksanakannya pemilu serentak, dan nanti akan disusul pada bulan November. Insya Allah kalau tidak ada perubahan pada tanggal 27 November dilaksanakan pilkada. Sehingga pada kali ini MUI TV akan menampilkan suatu badan yang ada di Kota Bekasi, suatu instansi yang nanti juga berperan dalam mensukseskan pemilu. Di tengah-tengah kita ada Ibu Vidya. Assalamualaikum Bu Vidya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya. Ya. Dan terima kasih atas kehadirannya sekarang di studio MUI TV. Nah, Ibu Vidya adalah sebagai Ketua Bawaslu Kota Bekasi, atau sebutannya komisioner. Ya. Ketua Bawaslu Kota Bekasi. Sahabat MUI TV yang berbahagia, nah karena adanya Ketua Bawaslu Ibu Vidya di tengah-tengah kita berbincang-bincang sederhana kepada Ibu Vidya. Bagaimana Ibu Vidya, sehat pada hari ini? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MUI TV dimanapun berada, terima kasih, dan juga terima kasih kepada Buya atas undangannya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih. Ini Ibu Vidya ini kayaknya sibuk sekali nih, tapi menyempatkan bisa hadir di studio MUI TV. Alhamdulillah. Kita bisa berbincang-bincang Bu ya, tentang kesiapan Bawaslu. Bawaslu itu singkatan dari Badan Pengawas Pemilu. Badan Pengawas Pemilu. Iya. Yang diawasi apa itu Bu Vidya? Yang diawasi peserta pemilu. Peserta pemilu. Apakah yang diawasi kecurangan atau pengaduan saja, atau mungkin Bawaslu menemukan kecurangan seperti apa langsung ditegur, atau seperti apa mekanismenya? Ya, jadi Bawaslu sendiri merupakan badan pengawas pemilu di mana memiliki fungsi yang pertama yaitu fungsi pengawasan, yang kedua yaitu pencegahan, dan yang ketiga penindakan Buya, seperti itu. Yaitu yang pertama pasti peserta pemilu itu sendiri, yaitu partai politik, dan juga sekarang kita sudah memiliki calon legislatif. Sudah ditetapkan sudah ya? Ditetapkan. Caleg. Jumlah caleg di Kota Bekasi banyak juga ya? Iya, banyak. Dari berapa partai? 18 partai. Ada 18 partai politik, ada satu yang tidak mengajukan partai politik, jadi total yang memiliki caleg ada 17 partai politik di Kota Bekasi. Oh, jadi partai politik itu boleh ya? Boleh? Tidak mengajukan calon boleh? Ya, boleh. Oh, tapi mungkin di daerah lain ada calonnya. Di Bekasi nggak ada calonnya. Oh, begitu. Selanjutnya Bawaslu Kota Bekasi, Ibu Vidya sendiri atau ada beberapa orang? Ya, jadi di Bawaslu Kota Bekasi memiliki 5 komisioner. 5 komisioner. Jadi ada 5 anggota saya, yaitu yang pertama ada Bapak Joni Sitorus selaku koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Lalu yang kedua ada Bapak Muhammad Sodikin, koordinator divisi penanganan dan pelanggaran data informasi. Lalu yang ketiga ada Bapak Basan, yaitu koordinator divisi SDMO. Nah, lalu yang terakhir yaitu ada Ibu Khairunisa, yaitu sebagai koordinator divisi dari partisipasi dan pencegahan masyarakat Humas. 5 orang ya? 5 orang, 3 laki-laki, perempuan 2 perempuan. Oh. Kantornya di mana Bu Vidya? Kantornya kami berkantor di Jalan Keongmas di Kayuringin. Kayuringin. Oh ya. Berarti 5 orang ini apakah sanggup mengawasi Kota Bekasi yang jumlah penduduknya 2,7
Kayaknya yang melaksanakan hak pilihnya dari 2,7 jumlah penduduk Kota Bekasi, yang insya Allah kalau mereka melaksanakan hak pilihnya sekitar 2 juta berapa? 2 jutaan itu berapa, Vidya? Jadi yang terdaftar sebagai ya. daftar pemilih tetap berdasarkan data dari KPU Kota Bekasi yaitu berjumlah 1,8 jiwa. 1,8 jiwa juta, iya. yang terdaftar itu Yang semuanya. terdaftar, ya. Jadi 5 orang ini nanti mengawasi 1, itu apa bisa gitu loh? Atau mekanismenya gimana? Apakah ada juga di kecamatan, di kelurahan? Ya, jadi kami memiliki juga anggota yaitu badan ad hoc di 12 kecamatan. Jadi di Kota Bekasi sendiri terdapat 12 kecamatan, Bu ya. Di setiap kecamatan ada. Ada, betul. Di satu kecamatan itu terdapat 3 anggota Panwascam kami sebutnya. Jadi panitia pengawas Apa namanya? kecamatan Panwascam. Panwascam Iya. di setiap kecamatan. Betul. Berarti di 12 kecamatan ada Panwascam Iya. sebagai perpanjangan tangan dari Bawaslu. Iya. Itu berapa orang? Itu satu kecamatan terdapat 3 orang anggota. Oh, 3 orang. Tambah sedikit lagi. Jadi totalnya 12, kami memiliki 36 anggota kecamatan. Iya, tiap kecamatan. Di kelurahan Di kelurahan ada juga PKD sebutannya. apa? PKD. PKD itu adalah singkatan dari Ya, panitia ya di panitia tingkat kelurahan. kelurahan. biasa. Berapa orang anggotanya? Yaitu kami kurang lebih ya total seluruhnya berarti 56. Enggak, satu kelurahan berapa? Satu kelurahan itu tergantung dari kelurahan yang ada, Bu ya. Jadi misalkan ya di Bekasi Timur itu ada 2, nah itu ya masing-masingnya 1. Oke. Setiap kelurahan 1. Sebelum menginjak kepada pertanyaan yang lain, saya bingung nih. Ya, Dengan jumlah yang sangat minimalis, saya boleh katakan ya minimalis. Padahal TPS kalau satu RW saja TPS bisa 3 sampai 4 ya TPS. Bagaimana pola Bawaslu sebagai koordinator pengawas pemilu di tingkat kota untuk mengkoordinir di tingkat kecamatan, di kelurahan sampai RT RW sampai di TPS dengan jumlah yang minimal itu, bagaimana cara mengkoordinir dan mengawasi sehingga fungsi daripada Bawaslu itu bisa terlaksana dengan baik. ya. Jadi memang dengan sumber daya yang terbatas, terlebih kami ada 5 komisioner dan juga kami yaitu kira membentuk Panwascam dan juga PKD di tingkat kecamatan dan kelurahan, memang secara ininya pengawasannya melekat, Bu ya. Nah, jadi memang kami tekankan dari awal bahwa ini memang secara berjenjang hierarki, jadi tetap pola komunikasi koordinasinya dari mulai tingkat kelurahan berjenjang ke kecamatan yaitu Panwascam, lalu Panwascam ya berjenjang kepada kami Bawaslu Kota Bekasi. Nah, lalu di setiap kelurahan dan kecamatan mereka secara rutin melakukan juga pencegahan dan juga tentunya pengawasan. Sosialisasi juga. Sosialisasi Oh, salah iya. satunya seperti itu. Jadi memang kami terus berusaha dengan sumber daya yang memang terbatas, minim tadi yang Bu Iya, ya coba katakan. TPS berapa Iya. itu di Kota Bekasi TPS ada diawasi. 7.078, iya. Berarti setiap satu TPS ada nggak yang ngawasin itu? Ada nanti kami Setiap satu TPS ada kami merekrut. personilnya dari mana? Nanti kami merekrut dari Bawaslu RI, lalu nanti merekrut kami di setiap kota. Oh, Diberikan. Iya, jadi tapi ada ya itu. ada. Yang tugasnya hanya satu hari itu. Betul, sebagai pengawas TPS. Saya tadinya berpikir ya 5 orang yang Tidak. mondar mandir gitu kan. Udah itu di kecamatan 3 orang mondar mandir ya. Oh enggak ya? Tidak, jadi nanti ada ininya sendiri rekrutmen. Jadi link informasi dan lain sebagainya ya. Betul. Jadi nanti apabila ada itu dibicarakan di tingkat kelurahan, Betul. udah tuh bila perlu naik ke tingkat kecamatan, naik ke tingkat kota. Kalau mentok di tingkat kota, diteruskan ke. Ke provinsi. 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 Nah terus kemarin itu kan heboh juga di MK itu. Iya. Bila mana itu sampai ke MK itu? Apabila mentok juga di kota dan provinsi masuk ke MK atau gimana? Iya, kalau itu nanti itu dari pola-pola jika memang kajian, dari hasil kajian pelanggaran yang memang masuk. Nanti baru di hasil akhirnya di MK itu tetap ada prosesnya itu sih Bu ya. Oh, Iya. Tidak serta-merta langsung masuk ke MK. Seperti itu. Jadi sahabat MUI TV dimanapun berada, artinya Bawaslu ini sangat berperan suksesnya pemilu yang akan dilaksanakan di tanah air kita.
bagaimana cara pengawasan. Berarti yang diawasi itu adalah apabila ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, Ibu Vidya, pelanggaran seperti apa yang bisa disahkan atau nggak ada masalah, atau pelanggaran apa yang berat? Ada nggak tingkatan-tingkatan pelanggaran? Maksudnya begitu. Ada nggak tingkatan-tingkatan pelanggaran itu? Jika berbicara tingkatan pelanggaran, sebetulnya itu tidak ada menjadi acuan Bu ya, tapi kita lebih terkait jenis pelanggaran. Ya, jenis pelanggaran. Jenis pelanggaran. Ya. Jadi kalau di Bawaslu ya, misalkan kita lihat misalkan laporan pelanggarannya itu dugaan ya, karena memang semua itu sifatnya dugaan. Lalu ada juga nanti misalkan dugaan pelanggaran terkait juga netralitas, maupun dugaan nanti money politik, maupun dugaan pelanggaran administrasi. Jadi ada jenis-jenis penggelembungan suara ya. Ya, itu Bisa saat ya? nanti pengawasan saat di TPS seperti itu. Ayo diminum dulu Bu. Oh Vidya. ya, terima kasih Ini Bu boleh ya. diminum ini. Halal. Halal. Ya, bisa. Kalau bertitik tolak pemilu-pemilu yang sudah-sudah, jenis pelanggaran apa yang sangat dominan? Ya, kalau untuk di Kota Bekasi sendiri memang yang sekarang kita antisipasi, kita langkah mitigasi pencegahan, kita harapkan semoga di 2024 ini pemilu serentak tidak ada lagi secara politisasi, sara dan hoax seperti itu Bu ya. Dengan istilah politisasi identitas. Sasar, iya, identitas bahasanya. Identitas politik. Iya. Masih ada nih sekarang, boleh nggak? Boleh loh sekarang. Identitas politik itu boleh ya, diperbolehkan ya. Mahfud MD kemarin itu pada waktu berbicara dia memperbolehkan hal seperti itu. Jadi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut, penggelembungan suara, mungkin nggak setelah ditentukan di TPS, begitu naik di kelurahan, suaranya udah berbeda dan ada bukti dan lain sebagainya. Selanjutnya bagaimana Bawaslu untuk menyikapi itu? Ya, tentu saat dari mulai nanti proses dari Iya. awal di TPS, kami juga tentu akan melakukan pengawasan melekat nanti dan juga melalui PKD dan juga TPPS, yaitu pengawas di tingkat TPS itu sendiri, dan juga melalui Panwascam juga, dan juga tentunya kami dari 5 komisioner, tentu kami akan melakukan dan juga lapor cepat dari setiap anggota kami. Jadi fungsinya Apa untuk istilah laporan cepat, yaitu bahasa secara internal kami. Berarti ada tanda ya. Nanti apabila Oh, ada. Bawa apa istilahnya di TPS itu apa istilahnya? Penanda identitasnya nanti ya. Iya, orang itu disebut apa? Nanti disebutnya itu TPPS, pengawas TPS. Pengawas TPS. Berarti sahabat Bui TV yang berbahagia, di setiap TPS nanti ada pengawas TPS. Nah, apabila ada kecurangan dan lain sebagainya, silakan memberitahukan kepada pengawas TPS. Begitu ya, Bu? Betul. Nah, nanti akan ditindaklanjuti oleh pengawas TPS tersebut. Bukan hal seperti itu. Nah, kalau seandainya ditemukan seperti itu, apakah langsung dihentikan penghitungan suara atau gimana itu? Enggak. Ya, itu nanti kita melihat dulu seperti apa dugaan dari pelanggaran tersebut. Jadi situ juga kan ada peserta pemantau pemilu. Jadi kami juga memiliki pemantau pemilu. Jadi ada pengawas pemilu. Independen. Iya, betul. Ada pemantau pemilu. Iya. Pengawas pemilu diambil dari orang-orang Dari seleksi oleh Bawaslu RI dan tim Diseleksi. sel ya. Oh. Dari tim sel. ada pemantau pemilu. Pemantau pemilu itu merupakan Haknya sama independen. Oh, kalau Pemantau pemilu dengan pengawas pemilu haknya sama nggak? ya, kalau pemantau pemilu memang di sini merupakan badan ataupun misalkan lembaga pemantau yang memang bertugas untuk memantau independensinya jalannya pemilu seperti itu. Jadi ya bertugas Netralitas terhadap ya. netralitas ya, Iya. penyelenggara maupun dari peserta pemilu. Seperti itu. Cuma itu aja, netral nggak apa gitu aja ya. Ya, dan juga bisa terkait pelanggaran itu sendiri Bu ya. Dan semuanya pakai atribut ya. Pakai penanda, betul. Iya. Tapi dengan orang berbeda. Kalau pemantau pemilu itu di bawah kendali Bawaslu juga. Oh iya, jadi
Dia bersifatnya independen sih Bu ya, tidak di bawah kendali. Jadi mendaftar secara berarti resmi. Ibu Vidya begini ya, Iya. saya bayangkan ya, berarti di Kota Bekasi TPS-nya berapa? Ada 7.078 TPS. 7.078. 78. Katakanlah 7.000. Iya. Berarti ada 7.000 pengawas. Dan ada 7.000 pemantau. Oh tidak satu TPS ini. Khusus Iya. pemantau, tidak Iya. satu TPS, satu pemantau, tidak ya? Ya, jadi nanti tinggal bagaimana mereka si tim pemantau pemilunya itu sih memplotingnya. Atau seperti mungkin apa. satu pemantau pemilu, Iya. 2-3 TPS. Ya, bisa seperti itu. Berarti 7.000. Kalau umpamanya 7.000, katakanlah separuh dari situ. Berarti 4.000. Iya. Berarti 11.000. 11.000 akan diterjunkan lebih kurang oleh Bawaslu ke TPS-TPS demi suksesnya pemilu di Indonesia. Begitu kira-kira. Itu Kota Bekasi. Nanti kalau Jawa Barat, Indonesia berarti banyak juga ya. Dan itu semuanya mempunyai atribut-atribut ya. Baik, Ibu Vidya. Kita beralih kepada pertanyaan yang lain. Kalau kita berjalan ini udah banyak spanduk nih. Pilihlah saya gitu ya. Itu udah boleh belum sih? Kan ini kan belum, saatnya kampanye kan belum ya? Belum. Kampanye mulai kapan? Kampanye startnya pada tanggal 28 November. Kampanye dimulai tanggal 28 November. Nah sekarang mereka-mereka dengan spanduk dan lain sebagainya itu gimana tuh Bu Vidya? Itu dilarang, seharusnya kan udah gimana? Coba bisa dijelaskan Bu Vidya. Ya, jadi sekarang itu sedang masa tahapan sosialisasi. Jadi disebutnya itu APS, alat peraga sosialisasi. Oh itu ya. APS ya Ya. seperti itu ya. Unsur APS itu sendiri yang pertama yang diperbolehkan oleh Bawaslu RI dan juga KPU RI salah satunya yaitu memang tujuan APS itu kan untuk memperkenalkan diri Bu ya, bukan mengajak. Beda. Kalau sudah unsurnya ajakan, mengajak, nah itu sudah Ini masuk kayaknya kita kategori bermain kampanye. kata-kata ya. Bermain kata-kata memperkenalkan diri. Lah memperkenalkan diri dia udah tahu. Ini pilihlah Hasnul dari partai kursi misalnya. Memperkenalkan itu namanya. Apakah nggak sama dengan kampanye? Lain. Berbeda. Jadi Beda ya. jika nanti di saat dia memperkenalkan sosialisasi, misalkan di banner Iya. ataupun baliho sudah terdapat misalkan nomor urut beserta paku, artinya itu kan mencoblos. Nah itu sudah tidak boleh. Nah, Itu tapi masuk kan kategori ada kampanye. juga itu spanduk-spanduk itu nomor 3, nomor 1 dari partai ini. Saya nomor 1, nomor 5 itu boleh. Itu bacalek atau caleg unsur ininya. Jadi harus kita perhatikan. Nah Jadi ya bermain kata-kata sahabat Mi TV ya. Ini bahasa, jadi ini perlu ini guru bahasa Indonesia yang baik ini. Tidak, Bacalek apa caleg? Nah sekarang kan enggak, semuanya bukan. udah ditentukan sebagai caleg semua kan? Iya, jadi- saat ini kan tidak ada caleg bacalek lagi. Semuanya sudah caleg. Berarti yang dibuat di spanduk-spanduk itu kan udah caleg. iya. Jadi, Boleh dia menyatakan dia nomor 2, nomor 3 dari partai anu gitu. ya, jadi memang prinsipnya kemarin kan Bawaslu Kota Bekasi sendiri melalui juga rapat koordinasi dengan Satpol PP karena kan di sini ranah APS tersebut Satpol PP Bu ya. Nah, Iya. jadi kami memang sudah melakukan penertiban bersama. Yang pertama yaitu kita mengacu kepada Perda K3 itu sendiri. Nah, Perda K3 itu ya estetika kan keindahan, kebersihan yang terutama itu tidak boleh ada baliho yang ditempel atau dipaku di pohon. Yang kedua di tiang Di listrik pohon dan taman. tidak boleh. Iya. Di tiang listrik nggak boleh. Iya. Lah ini banyak loh sekarang loh. Iya. Ah iya. Jadi kami sudah melakukan pembersihan. Nah, balik lagi Bu ya, kami kan sudah melakukan kurang lebih selama 2 minggu, tetapi ya Nah, ini ada- keterbatasan itu maaf, sendiri. Bu Vidya. Siap. Ini ada pertanyaan nih. Iya. Apa tidak sebaiknya alat-alat kampanye tersebut ada tempat-tempat jalan-jalan yang diperbolehkan, ada tempat-tempat yang tidak diperbolehkan? Apakah ada aturan seperti itu? Sebab kalau semuanya jalan-jalan diperbolehkan, betapa banyak atribut-atribut dan menambah kotor dan indahnya kota. Ya, kita melihat Perda K3 itu memang ada. Ada ya? Sudah disebutkan dan kami sudah melakukan surat imbauan kepada partai politik, 18 partai politik agar menaati peraturan dan kami juga meminta secara mandiri mereka untuk menurunkan
APS tersebut sebelum kami bersihkan. Tapi kami sudah membersihkan, memang kan polanya seperti ini Bu ya, saat kami sudah membersihkan, mungkin dalam hitungan jam ataupun keesok harinya Ditempel mereka lagi. tempel lagi. Nah, Ya seperti bersihkan itu kan, lagi. ya kita berusaha sudah semaksimal mungkin untuk melakukan Kadang-kadang, pembersihan. maaf Bu Widya, Ya. kadang-kadang terjadi kerebutan itu. Ditempel di pohon, yang boleh membersihkan, mencabut itu siapa? Apakah masyarakat sipil seperti RT RW? Kan tidak boleh, di pohon tidak boleh, di tiang listrik tidak boleh. Nah, masyarakat ada yang mencabut RT RW-nya. Boleh dimarahin dan bisa terjadi ini loh. Kalau dia di lingkungannya sendiri di RT RW itu Iya. kan mengacu kepada kenyamanan dari lingkungannya. Jadi, Boleh nggak RT-nya melarang? RT RW-nya diperbolehkan. Misalnya, jangan ada atribut di sini, boleh? Oh ya boleh RT RW-nya. Sahabat Mui TV, ini menarik. Berarti RT RW itu boleh melarang atribut-atribut tidak dipasang di lingkungan RT RW-nya. Begitu ya Bu ya? Jika mengganggu Jika mengganggu. keindahan dan juga ada laporan dari masyarakat seperti itu. Itu tapi kita mengacu berbicaranya ya di lingkungan tempat mereka tinggal Pak. Kecuali berbeda jika misalkan salah satu dari anggota RT RW ya misalkan warga lah bahasa Ada ini. caleg. Ada caleg ataupun pemenangan, nah dia menempel sendiri di rumahnya, nah itu kan tidak mengganggu, nah itu tapi Iya, tetap harus bersurat dan meminta izin kepada RT RW setempat seperti itu. Kalaulah ada baliho atau spanduk atau atribut ditempelkan di suatu tempat, kalau ditempelkan di pohon, boleh nggak masyarakat di situ mencabutnya? Kan Jika dilarang. Ya, itu ranahnya pada Satpol PP. Tapi kita kan udah tahu, tidak boleh di pohon, tidak boleh di tiang listrik. Oh ini nggak boleh nih, dicabut oleh masyarakat, boleh nggak? Tidak boleh itu di ininya Satpol PP, bisa bersurat melalui Oh, kami maupun bersurat. Satpol PP. Jadi sahabat Mui TV, apabila di lingkungan kita terdapat baliho-baliho atau brosur-brosur atau tempelan-tempelan kampanye, apabila itu di tiang listrik tidak boleh, udah itu di pohon-pohon tidak boleh, jangan sembarangan mencabut. Silahkan berkirim surat ke. Ya, jadi begini. Ya. Kalau kita berbicara terkait lingkungan tempat kita tinggal, rumah tinggal, nah itu bisa melalui RT RW karena itu kan menyangkut tentang kenyamanan, keindahan dan kebersihan dari lingkungan rumah tempat tinggal. Jadi warga setempat bisa melapor. Tetapi jika kita berbicara terkait jalan protokoler utama, jalan protokol median pedestrian utama, nah tentu di sini jika berbicara terkait alat peraga sosialisasi. Nah, di sini ranahnya yaitu di Satpol PP. Jadi Satpol PP. yang menurunkan Satpol PP. Oh, jadi kita memberitahukan kepada Satpol PP yang menurunkan Satpol PP. Baik, di samping tiang listrik dan pohon di mana lagi? Di sekolah jelas nggak boleh ya? Iya. Di sekolah nggak boleh, di masjid nggak boleh, Rumah ibadah atau tidak di rumah ibadah nggak Iya. boleh. Dan juga di fasilitas pemerintah. Fasilitas pemerintah termasuk fasilitas pemerintah tidak boleh dibawa untuk kampanye. Betul. Nah, termasuk hal seperti itu. Jadi itu udah penegasannya seperti itu ya. Apabila ada hal-hal seperti itu, silakan kita berkirim surat kepada Satpol PP. Berbeda Bu ya. Kalau Satpol PP itu untuk misalkan pembersihan, penertiban, Pembersihan Iya. penurunan ya. Jika terkait izin, misalkan ada dugaan laporan pelanggaran, misalkan menggunakan tempat ibadah untuk berkampanye, nah itu bisa melaporkan kepada kami Bawaslu seperti itu. Baik. Kita beralih kepada topik yang lain. Tahapan-tahapan seperti apa yang dilakukan oleh pengawasan pemilu pada saat pelaksanaan di TPS? Pengaduan itu kalau ada ditemukan oleh masyarakat. Ini yang menemukan masyarakat nih. Ya. Bukan yang menemukan, bukan pengawas ya, yang dari pengawas bukan. Ditemukan oleh masyarakat ada penyimpangan di TPS yang bersangkutan. Tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat tersebut supaya bisa sampai Bawaslu mengetahui tentang ada kecurangan di situ?
Ya, jadi di setiap TPS kami memiliki petugas. Nah, itu juga salah satunya itu pengawas di tingkat TPS, Bu ya. Nanti kenapa pentingnya kami menggunakan seragam atribut penanda? Jadi Iya. juga sebagai penanda dan juga informasi kepada masyarakat, kepada warga setempat bahwa orang tersebut adalah merupakan pengawas di tingkat TPS. Jadi bisa juga melalui pengawas TPS. Nanti juga akan diproses laporannya disertai tentunya barang bukti seperti itu. Disertai dengan barang bukti. Iya. Apalagi kalau money politik ya. Iya, karena kan tidak Mau nggak dia serta-merta. ngaku gitu ya? Mau dapat duit nih gitu. Hanya dibawa ini duitnya, buktinya, pengawasan dan lain sebagainya ya seperti itu. Hal yang lain ada cara-cara yang seperti itu. Kalau seandainya penggelembungan suara, Ya, penggelembungan suara itu juga tetap mekanismenya ya harus juga di mana lokasinya. Jadi harus juga secara rinci laporan tersebut dilakukan. Prinsipnya sama, semua laporan dugaan ya, karena kan prinsipnya semuanya dugaan pelanggaran. Dugaan pelanggaran jika memang ada laporan dari masyarakat, Iya. tentu akan kami terima seperti itu, Bu ya. Jadi tidak perlu khawatir, nah nanti tentu ada tata caranya, ada mekanisme pelaporan itu sendiri. itu adalah kisaran tentang pemilu serentak ya, Iya. masalah legislatif. Kalau presiden, ini juga udah banyak loh kampanye nih. Apa istilahnya itu dalam bahasa politiknya apa? Mereka itu bukan kampanye nih sekarang. Ini di TV-TV nasional sudah ya tiga-tiganya itu udah sosialisasi. Itu boleh ya? Ya itu jika berbicara di Ranah misalkan presiden. media presiden ya itu berbicara secara di pengawasan di Bawaslu RI-nya itu Oh, sendiri. Bawaslu RI ya. Iya. Berbeda jika memang misalkan dari 3 capres dan juga cawapres tersebut ingin melakukan sosialisasi di Kota Bekasi. Tentu harus melalui surat dan juga pengawasan akan kami lakukan. Jadi kami melakukan juga langkah pencegahan itu sendiri agar tidak terjadinya kampanye. Iya. Seperti itu, Bu ya. Berarti Ibu Fedia bahwa pemilu serentak itu 14 Februari 2024. Ya. Sahabat MUI TV sekali lagi kami beritahukan bahwa pemilu serentak itu 14 Februari 2024. 14 Februari 2004 kita memilih anggota legislatif ya. Ya. DPR ya. Gimana? Jadi pada tanggal 14 Februari 2024 kita melaksanakan pemilu serentak, yaitu memilih calon presiden dan juga calon wakil presiden, dan juga kita memilih anggota DPD, Anggota DPD ya. dan juga kita memilih Anggota legislatif, DPRD. di tingkat RI, di tingkat provinsi, dan juga di tingkat kota kabupaten. Jadi ini sekaligus sahabat MUI TV sosialisasi bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 itu adalah pemilu serentak. Kita memilih presiden dan wakil presiden. Selanjutnya kita memilih anggota DPD. Selanjutnya kita memilih anggota legislatif tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat RI. Ya Bu nasional, Vidya. betul. Sementara pilkada dilaksanakan 27 November 2024. Mudah-mudahan nggak berubah ya Bu Vidya. Ya, mudah-mudahan. Nah, pada tanggal 27 November kita berarti memilih wali kota ya. Iya, calon wali kota. Calon wali kota dan gubernur ya. Enggak. Oh enggak, ini jadi hanya pilkada nanti. Hanya pilkada saja. Oh, ya baik. Begitu sahabat MUI TV. Dan selanjutnya terakhir Bu Vidya, mungkin Ibu Vidya mau memberikan pesan-pesan terakhir kepada masyarakat tentang menyambut pemilu. Kami persilakan, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan kepada sahabat MUI TV di seluruh tanah air. Apa kira-kira pesan-pesan kesan terakhir yang bisa diucapkan oleh Bu Vidya? Ya, terima kasih Bu ya untuk para sahabat MUI TV dan juga untuk masyarakat warga Kota Bekasi khususnya, silakan datang ke TPS, gunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 karena tentunya satu suara dari Anda tentu menentukan masa depan dari Kota Bekasi khususnya, dan juga tetap dijaga pemilu serentak 2024 dan juga nanti pilkada 2024. Semoga Kota Bekasi dapat
terselenggaranya pemilu yang aman, damai, tertib dan juga tentunya berintegritas. Terima kasih. Baik Ibu Vidya, saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan sahabat MUI TV bisa mengerti dan sangat simpatik nanti untuk melaksanakan pemilu serentak di tanggal 14 Februari 2024. Jadi demikian sahabat MUI TV, berarti tugas-tugas Bawaslu ini sangat berat. Sebab semuanya TPS-TPS akan didatangi oleh Bawaslu. Bagaimana menciptakan yang aman dan bagaimana supaya itu terkendali semua, tidak ada terjadi kebohongan-kebohongan pada waktu TPS-TPS, dan itulah yang selalu akan diawasi oleh Bawaslu dengan staf-stafnya sampai di tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan hingga sampai di tingkat-tingkat TPS. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pemilu di tanggal 14 Februari 2024 ini akan berjalan dengan aman, khususnya di Kota Bekasi, umumnya di seluruh tanah air negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan pemilu kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Vidya. Terima kasih, Mudah-mudahan Bu, ya. nanti kita panggil lagi, kita wawancara lagi dengan hal-hal yang Siap. lain. Terima kasih atas kehadirannya tepat ini, dan terima kasih kepada sahabat MUI TV dimanapun berada. Kami akhiri pada waktu ini, dan kita akan bertemu lagi di kisah-kisah dan tema-tema yang lain yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.